Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir. Kini tiba saatnya kita memasuki acara inti. Mari kita simak bersama. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji bersama. Hari ini kemarin diinfokan untuk membahas tentang Isra Mi'raj. Kita lompat dulu Bapak Ibu ke surat Al-Isra ya. Ini surat Al-Isra. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu satu ayat ini tafsirnya satu halaman penuh, satu ayat doang. Sebenarnya kalau tafsir yang lain lebih panjang lagi, bisa dilompat ke Al-Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sisinya, di sisi Baitul Masjidil Aqsa ya. Linuriyahu, kalau di dalam tafsir dikatakan dengan apa? Dengan sungai-sungai dan tanaman-tanaman. Artinya perbandingannya begini Pak, kalau di Mekah itu dulu kanan kirinya Masjidil Haram itu batu Pak, sampai sekarang masih batu, gunung batu. Bapak Ibu kalau yang sudah pernah umroh itu mesti sekarang seolah-olah banyak toko, tapi sebenarnya itu pegunungan batu semua. Nah, apalagi Bapak Ibu bisa bayangkan di zaman Nabi itu ya, Mekah itu ya, kalau sekarang ibaratnya di mana yang penuh batu gitu ya, batu keras. Nah, sementara di Palestina dan Mesir itu lebih subur, lebih banyak sungai dan banyak tumbuhan. Nah, itu jadi kesannya itu memang dulu berbeda. Mekah itu gersang dan Palestina itu mungkin lebih subur. Makanya dulu itu kalau zaman-zaman dulu itu rata-rata makanan-makanan itu yang banyak ya dari Mesir atau dari Palestina, buah-buahan rata-rata. Makanya karena kadang itu perdagangan lah, kemudian Mekah itu jadi tempat singgah dan tempat perdagangan. Nah, pada waktu itu ini sekitar tahun 10 kenabian ya. 10 kenabian itu artinya beberapa tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum tahun hijriah ada, sebelum tahun hijriah dimulai. Karena Nabi itu diangkat jadi Nabi umur 40 dan hijrah ke Madinah itu umur berapa Pak? Ada yang ingat sejarah Nabi hijrah Pak? Tahun keberapa? Tahun 13 hijriah, atau umur berapa berarti? 40 tambah 13 53, kira-kira begitu ya, 53 ini sebenarnya kalau dalam kisah Isra Mi'raj ini banyak unsur yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, ada apa kok hijrahnya sekitar itu, didahului oleh apa kejadian sebelum hijrah. Nah, Nabi itu sebelum hijrah itu sedang mengalami masa yang kita dalam sirah itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi Nabi juga manusia Pak, wajar ketika sedih. Sedihnya karena apa? Yang paling utama itu sedih karena istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah itu wafat. Yang kedua pamannya. Jadi dua orang penyokong dakwahnya itu wafat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, yang satu adalah pemodal, atau artinya orang yang memberikan modal
modal dakwah, yaitu apa? Siapa? Khadijah. Khadijah ini saudagar kaya yang rela menjadi penyokong dakwahnya Nabi. Lalu kemudian yang kedua adalah pamannya yang backing secara apa bahasanya ya, orang kuatnya. Bapak Ibu misalkan lah, kita kalau bayangkan di Indonesia misalnya ya Pak, jangan diarahkan ke siapa. Tapi Bapak mesti ngarah ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai contoh ya. Misalnya ada pemimpin, misalnya loh Pak ya, ini repot ini. Ada pemimpin, pemodalnya itu pergi Pak, investornya misalnya ya, terus sama partainya itu mati misalnya, ambles misalnya, itu mesti galower Pak, dan itu mesti ngeri Pak, secara politik itu lemah Pak. Nabi itu di posisi itu Pak, sedang semangatnya berdakwah, yang membacking itu backing secara keuangan dipanggil oleh Allah, dan backing secara mental juga dipanggil. Bapak itu bisa bayangkan betapa oleng lah kalau misalkan itu nggak kuat. Dan tantangannya kan waktu itu ya luar biasa. Di Mekah itu luar biasa. Dan itu kan pra hijrah ya. Bapak itu bisa bayangkan, pra hijrah itu sebenarnya Nabi itu sudah pengen cepet-cepet hijrah, cuman kan belum dapat izin. Nunggu izin hijrah itu juga lama sekali. Jadi hijrah itu bukan karena Nabi takut, enggak, tapi ya karena nunggu izin saja. Kalau belum diizinkan nggak berangkat. Nah, sedih itu wajar Pak. Makanya dari sini Bapak Ibu, ini kalau dijadikan judul penelitian itu move on dari kesedihan perspektif tafsir Isra Mi'raj. Bagi yang sedih-sedih. Nah, jadi langkah yang pertama adalah Isra, jalan-jalan Pak. Jadi orang sedih itu pertama untuk menghilangkan kesedihan harus jalan-jalan, healing Pak. Itu penting Pak. Makanya dalam Isra Mi'raj di sini nggak disebutkan secara jelas, tapi di dalam tafsir Tabari saya baca itu lebih panjang daripada tafsir Jalalain ini penjelasannya. Jadi di sini juga disebutkan ini ya. Jadi Nabi itu diperjalankan malam. Diperjalankan artinya Nabi itu nggak jalan sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau sedang sedih jangan jalan-jalan itu dengan jalan kaki, tambah sedih Pak. Artinya diperjalankan, artinya harus ada orang yang menggendong atau menyupiri dia. Ayo tak antar jalan-jalan, gitu loh. Bukan malah dia disuruh nganterin jalan-jalan. Ini kan subhanalladzi asra, ayatnya jelas. Maha suci Allah yang memperjalankan. Seandainya Nabi cuma jalan-jalan nambah stres Pak. Nah, ini harus pakai travel Pak. Pakai EO apa namanya? Kalau misalkan kita travel lah ya gampangnya ya. Kalau travel kan enak, Bapak tinggal tidur, terus kalau ada apa-apa nanya ini apa. Ada guide tournya atau tour guide-nya. Nah Nabi itu juga sama, ada tour guide-nya Pak. Siapa tour guide-nya? Kelas tinggi Pak tour guide-nya ini. Tour guide-nya ini Jibril Pak. Jadi nanti terus janganlah Pak, nanti kalau Anda mau ke Bromo itu nggak usah nyari target yang namanya Jibril, ada nggak usah dicari, repot amat ya. Jadi Nabi diperjalankan dengan kendaraan yang kendaraannya itu bukan khimar dan bukan bigol. Bapak tahu khimar ya? Kalau di Arab dulu kendaraan itu unta, kuda, khimar, bigol. Unta jarak jauh tapi lambat. Kuda menengah mungkin ya, tapi mungkin nggak sekuat khimar. Khimar itu meskipun tidak menarik penampilannya, tapi dia tahes Pak. Apa ya bahasanya ya? Lebih tahan banting. Khimar itu kalau nyabet itu pakai kayu, kadang-kadang orang Arab itu gitu. Saking karena jelek ya disabetnya pakai kayu. Kadang-kadang itu ya rasis orang-orang itu ya. Maksudnya terhadap hewan yang tidak menarik itu kadang-kadang perlakuannya itu tidak menarik.
Ini penting juga, berarti Anda harus berpenampilan menarik supaya perilaku orang terhadap Anda itu menarik. Serius Pak, makanya jarang ada orang cantik itu dimarahin orang. Orang ganteng jarang dimarahi Pak, mesti banyak dimaafkan. Iya, pokoknya gitulah ya. Makanya biasanya yang front office itu yang cantik-cantik supaya Pak, orang mau marah-marah itu reda ya. Kembali ke, jadi Rasul diperjalankan di malam hari. Malam itu apa? Kalau dalam aturan kalender Qamariyah yang disebut malam adalah ya dari maghrib sampai subuh. Jadi maghrib sampai subuh itu malam. Apakah Nabi ini berangkat habis maghrib? Tidak. Nabi ini berangkatnya habis isya. Karena dalam riwayat lain dikatakan Nabi ini sedang tiduran di rumah salah satu saudaranya ya, dari anaknya pamannya ya, misalnya lagi sedang kesana tidur, lalu kemudian dibangunkan oleh malaikat, lalu kemudian sebelum jalan itu dicuci Pak, hatinya dicuci oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kalau dalam riwayat yang panjang itu dicuci dengan air zam-zam. Ibarat kata kalau kita ambil hikmahnya ya, sebelum berjalan menuju menghadap kepada Allah itu ya sebaiknya mensucikan diri. Makanya dalam Al-Quran itu nanti kan ada ayat, ada surat namanya Al-Insyirah atau Asyaf ya, Alam nasroh laka sodrok gitu ya, wa wada'na apa angka wisrok ya, dan sebagainya. Jadi Nabi ini kalau dalam hadis ya, nanti bagi orang hadis silahkan dicek hadisnya ini apakah doif atau hasan atau apa, tapi saya yakin itu ceritanya agak kuat ya. Nabi itu disucikan hatinya. Nabi itu kan meskipun dia tertidur matanya, tetapi hatinya itu tidak tidur. Bapak Ibu pernah nggak hatinya nggak tidur tapi matanya tidur? Pernah ya Pak? Pernah ngalami nggak Pak? Belum pernah. Tidur ayam itu loh Pak. Ada yang pernah tidur ayam nggak Bapak Ibu? Hah? Tidur ayam itu masih dengar. Tapi matanya itu merem. Biasanya kalau pas dirasain orang itu tidurnya gitu biasanya. Hati-hati ngerasain orang tidur Pak. Kadang matanya bener-bener tidur, tapi telinganya tiba-tiba itu on Pak. Ada loh orang kayak gitu Pak. Takutnya kalau dia bangun, oh ya kan lewat ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Coba sekali dicek, mau duit enggak kalau dia bangun berarti tidur ayam gitu ya. Ya jadi. Tapi ada orang itu yang ada orang-orangnya apalagi Nabi itu sebenarnya ketika matanya tertutup hatinya enggak. Makanya dia posisinya sadar. Nah, ketika di kalau dalam riwayat hadis itu dioperasi Pak, dibelah ini perut ini, perutnya ya tempat ini lah, tempat hatinya dibelah, lalu hatinya itu dicuci pakai air zam-zam. Ini dalam riwayat itu ya. Ini kalau ditiru kedokteran sekarang belum sih, mungkin mungkin nggak tahu konsepnya gimana. Barangkali nanti ke depan itu bisa jadi terjadi ya. Tapi sekarang ini ya itu belum ditemukan. Karena ini apa? Karena ini mukjizat ya, kira-kira mungkin itu. Jadi dicuci sampai 3 kali hati itu. Terus kemudian kantong dosanya itu dibersihkan. Jadi kalau makanya kan ada istilah Nabi itu nggak punya kantong tempat naruh dosa. Jadi nggak ada dosanya Pak. Beda dengan orang lain. Makanya Nabi ini sudah jelas alam nasroh laka sodrok wa wada'na angka wizrok, dosanya itu sudah dihapus. Jadi makanya nggak ada orang seistimewa Nabi. Jadi Nabi ini sudah begitu. Tetapi tetap saja mungkin tidak boleh orang kemudian menuhankan Nabi, karena sudah dijelaskan ya dalam dialognya dengan Allah itu nanti ada di sisi lain. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Ini di dalam tafsir kata Masjidil Haram ini maknanya macam-macam Pak. Ada yang mengatakan Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah,
Ada yang menafsirkan Masjidil Haram itu maknanya masjid, ada yang menafsirkan makna Masjidil Haram itu artinya adalah seluruh wilayah haram. Ya. Tapi kalau dalam ini, karena waktu itu Nabi pas mulai berangkat itu enggak dari dalam masjid, tapi dari sekitar masjid. Makanya kalau Bapak bilang misalkan rumahmu di mana? Bintaro. Aslinya bukan di dalam Bintaro, tapi di sekitar Bintaro. Supaya apa? Untuk memudahkan orang menandai. Misalkan Bapak rumahmu mana? Kalau saya misalnya tanya rumahmu mana? Cepu misalnya. Padahal enggak Cepu, Pak, sampingnya. Cuman kalau kita sebutkan sampingnya, orang bingung. Apa biasanya ada kalau kita pulang ke Jawa, ke kampung itu datanya rumahmu mana? Jakarta. Padahal saya Tangerang Selatan, Pak. Cuman kalau kita jawab Tangerang Selatan, bingung lagi, Pak, penjelasannya. Kadang-kadang begitu ya. Makanya ini menyebutkan titik yang orang paling kenal. Nah, kira-kira ya titik kenalnya, titik kumpulnya. Ya misalkan kita berkumpul di Monas. Antum misalkan janjian ke Monas, Pak, belum tentu ketemu, Pak, kalau nggak ada HP. Zaman dulu itu janjian di Monas saja, Monas seluas itu nggak ketemu. Apalagi misalkan di Arab ya, kira-kira seperti itu. Sekarang saja kalau Bapak Ibu lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dikasih nomor setiap pintu gerbangnya. Coba kalau nggak ada, Pak, saya tunggu di pintu gerbang ya, wassalam, Pak. Itu sehari nggak ketemu bisa jadi, Pak. Karena dulu tuh kasusnya kenapa dikasih nomor? Karena dulu banyak orang janjian itu nggak ketemu. Tunggu di WC ini nggak ketemu. Padahal WC-nya ada tulisan WC gede-gede itu ya, nah, sebagainya. Lailam minal Masjidil Haram ya, pada waktu malam. Ya malam ini kalau dalam riwayat lain dikatakan Nabi setelah Isya sudah tidur sebentar, lalu kemudian kebangun, terus didatangi malaikat itu. Sebenarnya bangun, nggak ngomong apa-apa, tidur lagi. Ini kira-kira begitulah ya. Kemudian dalam perjalanannya ini sebenarnya Nabi dihadirkan dengan beberapa gambar atau visualisasi macam-macam. Ini kalau di sini dijelaskan nggak ya? Ini ya di dalam tafsir Jalalain itu ya, naik buruk ya. Buruk itu apa tadi ya? Bukan khimar, bukan bigol. Mungkin kuda kecil, Pak. Kalau gambaran saya, imajinasi kita mungkin itu kuda poni, Pak. Kuda poni. Kuda poni itu kan lebih manis daripada keledai. Sama bigol itu kayak kuda tapi nggak segede kuda. Pokoknya ya kuda, ya kira-kira namanya ini ya, buruk disebutnya ya. Kemudian apa? Qala ataitu bil buraq wa huwa dabah abyad fawqal khimar wa dunal bigol yad'u khabirahu inda muntahat tarfai wa raqibtuhu fasara bi hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu ke Baitul Maqdis naik buraq, tidak terbang. Jangan dibayangkan seperti Gatot Kaca, Pak. Gatot Kaca terbang masuk angin, Pak. Jadi apalagi kecepatannya tinggi. Dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kalau naik pesawat kira-kira 2 jam. 2 jam itu kalau dari Jakarta ke Bali mungkin ya. Jakarta ke Lombok lah paling. Jakarta Lombok, Pak. Naik pesawat yang kecepatan 700 km per jam itu 2 jam. Nah, Nabi itu 1 malam digunakan untuk ke Baitul Maqdis sekaligus ke Sidratul Muntaha. Jadi ada perjalanan mendatar, ada perjalanan menaik. Jadi mendatar dan menaik, ya kira-kira begitu. Nah, mendatarnya itu dipertemukan dengan beberapa hal. Tidak di sini tidak disebutkan ya. Mungkin di dalam sirah-sirah itu sering disebutkan kok. Nabi itu ketemu beberapa kafilah yang sedang ekspor impor, membawa dagangannya. Karena dulu itu orang dagang itu mesti bawa unta, Pak. Kalau sekarang truk truk tronton yang ya, kayak kontainer gitulah mungkin ya. Jadi kontainernya siapa itu ada tandanya. Makanya Nabi ketika nanti pulang itu kan bisa menjelaskan sampai mana kafilah ini, sampai mana kafilah ini. Itu Nabi berarti terbangnya itu enggak tinggi, Pak, rendah.
terbang rendah yang tidak terdeteksi radar, Pak. Terbang rendah. Jadi sambil namanya jalan-jalan, Pak, kalau ketinggian, Bapak Ibu kalau pernah naik pesawat yang ke luar negeri nggak melihat apa-apa, Pak, kalau terlalu tinggi, lihatnya cuma awan. Maka nggak seru kalau naik pesawat terlalu tinggi. Makanya enaknya itu naik pesawat itu ya agak rendah, tapi ya ngeri-ngeri, sedap naik pesawat ya. Jadi Nabi terbang lalu ketemu beberapa fenomena ya. Ada orang yang menanam langsung panen dan panen dan panen. Nah, itu dikatakan kepada malaikat, ini siapa Jibril? Itu orang-orang yang berjihad di sisi Allah gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa cari itu. Jadi orang jihad itu sekali berjihad pahalanya itu bisa dipanen berkali-kali. Itu bedanya dengan yang lain. Maka nanti pahala jihad itu paling gede di antara pahala-pahala yang lain. Ya kira begitulah. Kemudian ada orang yang kepalanya dibentur-benturkan dan sebagainya. Ini yang sisi lainnya, plus minusnya dikasih tahu oleh Allah. Itu siapa Jibril? Itu orang yang menunda-nunda sholat gitu, macam-macam lah ya. Waktunya sholat nggak sholat sampai waktunya habis, misalnya begitu. Jadi menunda sholat artinya ya nggak sholat sampai dia habis waktunya dan sebagainya ya, macam-macam. Kalau di dalam catatan hadis-hadis lain itu saya pernah baca, Nabi itu dipanggil-panggil oleh nenek-nenek. Ya Muhammad, ya Muhammad. Apa ya? Nenek-nenek ya, nenek-nenek. Ya, kalau gambaran saya, Pak, karena orang Arab itu ketika bilang nenek-nenek itu ya nenek-nenek yang sudah tidak menarik. Kalau nenek-nenek sekarang itu kan nenek-nenek yang masih menarik, Pak ya. Jadi beda. Maksudnya yang dimaksud nenek-nenek itu nenek-nenek tua renta yang sudah tidak menarik. Kalau di Indonesia itu nenek-nenek masih semangat untuk konten TikTok ya, Pak, luar biasa ya. Jadi beda ya, maksudnya nenek-nenek yang sebenarnya tidak menarik. Nah, lalu kemudian Nabi itu bertanya, siapa itu wahai Jibril? Itulah duniawi katanya. Dunia itu ya seperti itu. Makanya Nabi untungnya enggak terkecoh dan sebagainya. Banyak ya ceritanya. Nanti termasuk ketemu iblis dan sebagainya. Cerita banyak. Cuman di sini tidak dijelaskan. Biasanya ini penjelasan dalam hadis itu banyak. Lalu kemudian Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya sekarang ya Masjidil Aqsa itu ya, Pak. Masjidil Aqsa itu bukan yang warnanya kuning, tapi yang sebelahnya, ya, yang sebelahnya. Nah, kalau dalam riwayat lain di Masjidil Aqsa itu dulu kan Nabi itu ya di sana, kemudian buruknya diparkirkan, lalu Nabi itu sholat berjamaah bersama para nabi yang lain. Ya, para nabi yang lain. Lalu kemudian setelah itu Nabi Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik ke langit. Nah, tentu naik ke langit ini nampaknya memang sudah berbeda dengan perjalanan datarnya. Kalau tadi dikatakan bahwa perjalanan datarnya itu naik buruk, pas perjalanan naik ini kayaknya sudah beda dengan naik lift kayaknya. Lift versi apa ya? Versi langit ya mungkin. Karena setiap lantai itu harus izin, Pak. Jadi ketuk pintu dulu. Meskipun malaikat Jibril yang bawa. Jadi itu ketuk pintu. Tok, izin, masuk. Kamu siapa? Jibril. Kayak kalau Bapak Ibu lihat hadis yang ini, panjang sekali. Itu mesti standar SOP-nya malaikat penjaga itu kayak pas pampres gitu, Pak. Meskipun kenal tapi pura-pura nggak kenal, Pak. Siapa? Jibril. Iya kayak gitu. Yang kamu bawa siapa? Muhammad. Sudah dapat izin? Sudah. Siap. Buka pintu. Selamat datang. Pokoknya standar gitu, SOP, Pak. Pintu malaikat penjaga itu. Jadi nggak ada misalnya, ente bos. Oh, nggak ada gitu ya. Jadi malaikat itu nggak kayak kita. Kalau kita sangat kenal dengan penjaga gerbang, monggo kan gitu ya. Bukan waktunya pun bisa masuk kan kalau gitu ya. Jadi kalau di dalam dunia malaikat itu tetap SOP, Pak. Makanya malaikat itu meskipun kenal tetap harus SOP standar pas pampres lah paling nggak gitu ya. Jadi setiap langit itu izin dan dengan siapa, apakah sudah dapat izin dari Allah. Jadi memang nggak sembarang orang bisa menembus langit-langit itu ya. Makanya langit 1, langit 2, langit
sampai langit ke-7 dan kemudian di atas itu. Nah, di atas itu artinya setiap langit itu ada penghuninya. Ini saya juga belum mengerti apakah langit ini yang dimaksud adalah surga atau langit ini masih sebelum surga. Karena nampaknya sih surga itu kan ya belum digunakan, masih disegel karena belum selesai dunia ini. Surga itu baru digunakan setelah hisab kan. Tapi kan ada ruang tunggu. Makanya di langit pertama itu Nabi Muhammad dalam riwayat dikatakan ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam yang kadang tertawa, kadang menangis. Ini di sini ada enggak? Man anta qala Jibril. Ini qila wa ma ma'ak qala Muhammad qila awaqat arsala ilaihi qala qad arsala ilaihi wa ta'ala Nabi Adam. Lalu kemudian di langit pertama itu ketemu Nabi Adam. Warahaba bi wa da'ali bil khair summa araja ila dan sebagainya. Kalau di sini tidak dijelaskan dialognya, langsung seolah-olah setelah ketemu Nabi Adam terus diucapkan selamat datang, silahkan, monggo. Jadi pokoknya setiap penghuni yang didatangi oleh Nabi dan malaikat Jibril ini selalu mengucapkan welcome, selamat datang. Nah, terus Nabi kan bertanya, itu siapa Jibril? Itu bapakmu Adam. Kenapa dia kadang tertawa, kadang menangis? Di sini tidak ada. Di tafsir Tabari dijelaskan. Karena di dalam langit satu itu Nabi Adam diposisikan ada di atas di antara dua pintu kanan dan pintu kiri. Pintu kanan itu surga, pintu kirinya itu neraka. Ketika ada anak turunnya masuk ke neraka, dia nangis. Ketika ada anak turunnya masuk ke surga, dia tertawa, seneng. Bapak itu bisa bayangkan sebagai orang tua, ketika ada anaknya sukses misalkan, kan ikut seneng. Tapi ketika anaknya tersiksa, ikut tersiksa. Nabi Adam itu posisinya seperti itu, 50-50 Pak. Karena separuh keturunan Nabi Adam itu takdirnya memang di neraka, dan separuh takdirnya di surga, 50-50. Ya itulah, ya berat mungkin jadi Nabi Adam itu. Lalu kemudian naik lagi ketemu siapa? Ila sama isanya fastafta Jibril wakila man anta sama. Ya pertanyaannya sama. Kalau Bapak lihat hadis ini yang paling SOP modelnya, sama pertanyaannya. Kemudian bibnai qalah Yahya wa Isa. Yahya dan Isa itu di langit yang kedua. Kalau kita tarik pelajaran Pak, pertama-tama itu kita ketemu bapak kita, apa istilahnya ya? Nenek moyang kita, Nabi Adam kan gitu. Yang kedua ketemu anak-anak remaja, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini kan pemuda ya. Jadi Nabi saat masih muda-muda. Jadi masih muda-muda ya di langit kedua ya. Marhaban wa ta'u ila bil khair dan sebagainya ya. Summa araja ila sama Isa Lisa. Di langit ketiga kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini ya muda, tapi mungkin lebih apa ya, kalau secara cerita itu lebih fenomenal dibanding Nabi Yahya dan Nabi Isa karena panjang ceritanya. Ya, mungkin gitulah ya kalau dilihat. Kalau saya tangkap ini adalah peran-peran nabi-nabi yang mungkin menjadi penyemangat untuk move on-nya Nabi. Kamu jangan sedih, ini loh tokoh-tokohnya yang dulu melewati masa-masa sulit. Nabi Adam melewati masa sulit, Nabi Yahya, Nabi Isa melewati masa sulit, Nabi Yusuf melewati masa sulit. Jadi disuruh lihat orang-orang yang pernah melewati masa sulit lalu kemudian sukses ya. Faida wa waqat atau satrul hasan warohaba bi wada dan sebagainya ya. Nabi Yusuf itu ganteng banget. Nabi juga kaget, ini siapa kok ganteng banget? Oh itu Yusuf misalkan gitu. Kemudian ke langit yang ke 5. Siapa ini? Nabi Idris. Nabi Idris ini kita tahu sendiri, Nabi Idris sebenarnya kan pinter orangnya ya. Cuman saking pinternya, saking cerdiknya itu pinter Pak. Bisa ngakalin malaikat lalu kemudian dia masuk surga nggak mau balik. Ya, itu kan saking cerdasnya. Jadi kadang-kadang ya ada orang begitu ya, cerdas itu. Jadi karena syaratnya masuk surga itu harus mati dan harus melewati neraka,
dia lalui itu dengan cara yang bijak. Jadi karena dulu malaikat itu kelihatan, Pak. Dan Nabi kalau minta kepada malaikat, malaikat itu kalah tunduk, Pak. Jadi minta kepada malaikat pencabut nyawa, tolong cabut nyawa saya dong, rasanya mati gimana katanya. Dicabut beneran, sudah tahu rasanya. Aku ajak jalan-jalan lewatin neraka dong, lewat. Surganya mana? Itu surganya. Habis masuk surga, ayo pulang. Enggak, aku di sini aja kan gitu ya. Loh kan gitu kan. Malaikatnya bingung kan gitu. Loh kan masuk surga syaratnya harus mati. Lah kan udah mati. Jadi syaratnya itu harus pernah mati, Pak. Masuk surga itu syaratnya harus pernah mati. Makanya cerdas. Kadang-kadang orang cerdas seperti itu ya penting sih, cerdik kalau bahasa kita itu cerdik. Ya mungkin tapi saya kira tetap ada hal-hal yang perlu diambil dari kisahnya Nabi Idris ini ya, kecerdikannya. Wa tali bi khair sumaraja bina ila samail khamisah pastal jihri faqila man anta. Oh di langit 4 tadi ya, Idris ya. Langit kelima siapa ini? Harun. Nabi Harun. Nabi Harun ini jago diplomasi. Jadi Nabi Harun ini enggak kereng tapi jago diplomasi, disenangi oleh rakyatnya. Suka kayaknya suka ini dia. Suka turba kalau dulu istilahnya, turun ke bawah. Sekarang suka blusukan. Mungkin ya. Nabi Harun ini kalem gitu. Kalem, seringnya pokoknya kalem, nggak pernah marah sama umatnya, hehehe misalkan gitulah ya. Nabi Harun, Pak ya. Makanya ya beda. Tapi dia nggak seberani Nabi Musa ya. Nabi Musa itu sikat, gas. Beda. Makanya Nabi Harun sama Nabi Musa itu harus berpasangan. Kalau enggak, satu terlalu lemes, yang satu terlalu keras ya, kira-kira begitu. Ini Nabi loh ya, Pak ya. Kalau ada yang niru ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuma roja bina ila sama Isa pasal Jibril wakilaman anta dan sebagainya, sama ya standar pertanyaannya. Lalu kemudian ketemu dengan Nabi Musa. Tapi tetap saja yang tegas itu lebih tinggi secara ini daripada yang kalem. Maka kadang-kadang sebagai pemimpin ya perlu kelenturan seperti Nabi Harun, perlu juga tegas seperti Nabi Musa. Tapi kalau nggak punya keduanya, itu nggak cocok jadi pemimpin. Ya, apalagi nggak karuan misalnya, yang hanya misalnya gitu-gitu aja ya, itu nggak berjalan. Kemudian yang selanjutnya ke langit ke-7 ketemu siapa? Ketemu Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya. Ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim faida wa musanidun ilal baitil ma'mur baita huwa yaqulu kullu yaumin sab'una alfa mal dan sebagainya ya. Nabi Ibrahim langit ke-7. Makanya sebenarnya kalau pengen mengambil sisi kepemimpinan, kalau dilihat ya mungkin perlu meniru dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan berani, tegas, berani melawan Fir'aun, berani melarang kemungkaran, berani itu kan adu argumen, berani. Lembut juga, lembut, sayang istri, sayang anak, istrinya juga disayangi semua, luar biasa ya. Dan menurunkan berbagai macam keturunan dari Nabi Ibrahim ini kan, akhirnya jadi macam-macam ya. Ada Ishak, ada Ismail yang kemudian menurunkan Eropa dan Asia, kira-kira begitulah ya. Orang-orang yang Arab dan orang-orang non Arab. Jadi ada dua yang seperti itu. Kemudian setelah ke Nabi Ibrahim, barulah kemudian ini ke Sidratul Muntaha. Ini di sini mungkin nggak disebutkan nggak ya di sini. Summa dhaba bi ila Sidratil Muntaha fa idza awraqha ka adanil filah, kayak daun-daun di Sidratil Muntaha itu menurut riwayat ini adalah seperti telinga-telinga gajah. Wa idan samaruha kal kilal falama ghasyiha min amrillah ma ghasyat aghayrat falama amin dan sebagainya ya. Intinya itu kalau Bapak Ibu bayangkan itu nggak bisa dibayangkan. Anggaplah imajinasi saja. Daunnya itu mungkin kalau Bapak Ibu misalnya berimajinasi ya indah lah. Pokoknya Sidratul Muntaha itu kalau kita lihat film Avatar misalnya, jangan-jangan itu memang ngambil tafsiran ini, Pak. Misalkan gitu ya. Misalkan
mana planet mana. Saya khawatirnya itu kalau versi kita itu memang beda-beda planet, beda galaksi. Ya, galaksi bumi, terus galaksi langit 1, galaksi langit 2. Jadi kira-kira begitu. Nanti ada yang gede lagi, yang induk galaksi misalnya. Nah, kira-kira seperti mungkin ya, tapi memang ini memang nggak bisa dijelaskan sih, karena ya kira-kira seperti itu. Kemudian ya tadi ya sifah min husniya, saking bagusnya kata Rasul sampai dia nggak bisa mensifati ya. Qala fa qallu ila mauha, ini kalau Bapak Ibu sangkut pautkan ayat ini juga terkait dengan dalam surat An-Najm ya. Kalau An-Najm itu wan najmi idza wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamau syadidul quwa dumiratin fastawa fakana qaba qausaini wa huwa bil ufuqil ala summa dana fatadalla fakana qaba qausaini yawatna wa auha ila abdihi ma auha gitu ya. Nah, dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu baca surat An-Najm itu nanti summa dana fatadalla, terus fa'auha ila abdihi ma'auha, lalu kemudian mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Artinya wahyu apa ya, kalau di dalam ini adalah wahyu tentang sholat ya. Sholat yang kalau dalam catatan-catatan tafsir Tabari itu ya yang umum, tapi sebagian orang itu menganggap itu Israiliyat. Tetapi nggak apa-apa kita sebagai ini ya. Saya pikir Nabi itu awal perintahnya menurut catatan dalam tafsir Tabari itu mendapat perintah itu sholat 50 waktu. 50 waktu Pak, bukan 50 rakaat ya. Lalu kemudian ketika turun sampai langitnya Nabi Musa, karena tadi lift ya Pak, kira-kira begitu ya, nggak bisa lewat naik turun, harus ngelewatin beliau-beliau itu. Nah ketika ketemu Nabi Ibrahim mah nggak ikut campur urusan anak turunnya. Turun lagi setelah, berarti Nabi Musa tadi langit ke-6 kan kalau nggak salah ya. Ke-6, Nabi Musa ini kan dari dulu orang yang suka protes Pak, dan itu dimaklumi oleh Allah. Makanya yang paling protes ini Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sayang kepada Nabi Muhammad. Wah banyak kan itu minta diskon, naik lagi. Ini bahasa enaknya ya Pak, bahasa sesama Nabi kan kira. Bahkan Nabi Musa itu awalnya rada-rada jiper ketika Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 Pak. Karena Nabi Musa itu dulu di kaumnya itu sudah dipanggil paling soleh Pak. Loh kok ada orang lain lagi yang di atas saya kecuali Nabi Ibrahim gitu. Jadi rada-radaan awalnya itu. Ya maklum lah ya. Sesama Nabi pun perlu diskusi, ngobrol ya. Siapa tuh kok berani-beraninya naik kan? Nah, ternyata Nabi Muhammad ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ini kan orang yang menerima masukan lah dari para nabi yang lain, naik lagi kepada Allah, kemudian didiskon 10, 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa, dapat 10, balik lagi kan gitu ya. Sampai berapa kali ya? Pokoknya 10, tinggal 10 kan. Setelah tinggal 10 Nabi Musa suruh balik lagi. Banyak kan itu. Nah, pokoknya Nabi Musa itu ngeyelnya itu nggak dimarahi oleh Allah. Tapi Bapak jangan niru ya. Maksudnya khusus Nabi Musa. Kemudian 5 ini hampir suruh naik lagi. Itu belum tentu kuat itu umatmu kan gitu ya. Nabi Muhammad itu untungnya juga nggak itu juga. 5 masa nggak kuat gitu ya. Ya akhirnya tinggal 5 waktu kita. Sebenarnya 5 waktu kita itu sebenarnya senilai dengan 50 waktunya. Makanya orang Islam itu bedanya dengan umat yang lain itu 10 kali lipat Pak. Makanya gini Pak perbandingannya. Nanti kalau ada umat-umat Nabi sebelumnya kok ibadah 10 tahun, kita itu cukup dengan 2 tahun. Kan 1:5. Banding 10 ya. Kalau mereka 10 tahun, kita cukup setahun. Makanya pahala orang umatnya Nabi Muhammad 1 tahun dibanding pahalanya umat sebelumnya 10 tahun itu sama. Makanya nanti umur umatnya Muhammad itu pendek-pendek, tapi pahalanya lebih gede daripada umat sebelumnya. Itulah nanti di akhirat itu yang bikin
ngiri Pak. Lu kok enak dia? Ya beda, grupnya siapa kan gitu. Makanya nanti Bapak Ibu lihat ya, di akhirat itu nanti betapa ada kesenjangan grup Pak. Serius Pak. Grupnya Nabi Muhammad ini lebih dulu masuk surga Pak. Karena lebih gede ininya. VIP Pak. Makanya mau nggak mau ya resiko tanggung penuh mau gimana ya tapi sesama orang masuk surga ya nggak boleh saling kan kira-kira gitu ya. Tapi begitu. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad itu didahulukan dulu. Karena secara nilai, makanya kalau kita itu segalanya itu dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Oh, umat lain enggak Pak. Baca Taurat itu belum tentu dapat pahala. Baca Injil belum. Beda. Makanya umat Islam itu sudah umat yang paling dimanja. Karena apa? Pahalanya dilipat-lipat. Apalagi nanti bulan puasa, enggak karuan lagi sudah. Nah, apalagi dapat Lailatul Qadar. Wah, itu loss Pak, enggak bisa disalib itu, kira-kira begitu. Nah, setelah 5 kemudian turun lah dari Baitul Maqdis itu kemudian naik buruk lagi pulang. Itu hanya waktu yang cukup singkat ya, anggaplah dari Isya sampai subuh. Ini saya tidak tahu apakah ini musim panas atau musim dingin. Kalau musim panas itu biasanya waktu Isyanya agak malam Pak. Jadi kalau musim panas itu kadang-kadang Isya itu jam-jam 8:30 atau jam 9 gitu baru Isya. Atau kadang 9:30 baru Isya. Nah nanti subuhnya tetap jam 4 Pak. Ya anggaplah 4 jam atau 6 jam Pak. 6 jam ya. Kalau zaman Nabi itu kan pesawat belum ada Pak. Jadi kalau ada orang misalkan dari Mekah ke Palestina kok 2 jam, itu dianggapnya mimpi Pak. Ya karena waktu itu belum ada pesawat. Kalau sekarang Bapak nggak aneh lah, Mesir ke Saudi paling cuman 2 jam. Kalau sekarang sudah nggak aneh. Makanya kadang-kadang kejadian-kejadian di eranya Nabi Muhammad saat itu kalau dipandang dengan era sekarang itu nggak aneh. Isra Mi'raj itu nggak aneh. Sekarang itu bisa jadi nanti ada transportasi itu. Yang transportasi Isra itu mungkin sudah bisa sekarang, yaitu naik pesawat yang tidak masuk angin dan orangnya di dalam itu stabil, kira-kira begitu. Tapi yang Mi'raj ini yang masih belum ketemu. Orang-orang kan masih berusaha membuat roket itu ya, yang pergi ke luar angkasa. Cuman nggak tahu sudah ada yang berhasil atau belum ya. Mungkin kadang-kadang kemarin berita-berita itu kayaknya juga nggak valid ya. Keluar angkasa itu hanya mungkin beberapa ratus kilo dari bumi terus jatuh lagi ya. Nah kalau malaikat ini kan beda mungkin sarananya. Nah yang bikin seru adalah setelah sholat subuh, Nabi Muhammad ini mengikrarkan bahwa tadi malam saya Isra dan Mi'raj. Ini adalah ujian kepada sahabat-sahabatnya Pak. Misalnya kita sama-sama orang yang malamnya tidur terus pagi-pagi bilang tadi malam saya dari Surabaya. Itu kan kalau orang sekarang ngomong itu masih masuk akal Pak. Tapi kalau zaman Majapahit itu mesti agak aneh. Meskipun bisa gitu loh. Makanya kalau Bapak Ibu lihat misalkan cerita-cerita Sultan Agung misalnya, atau siapa yang bisa Jogja Jakarta yang semalam, itu kan kalau dibaca era sekarang itu nggak aneh, tapi kalau dibaca era dulu itu gimana caranya? Orang-orang sekarang ketika ada orang bisa menghilang dari sini ke Jakarta, itu orang sekarang nggak percaya. Tapi kalau naik pesawat, naik kereta malah percaya. Nah, Nabi Muhammad pagi hari itu kan mengikrarkan bahwa tadi malam saya Isra Mi'raj dan dapat perintah sholat. Itu terjadi murtad yang luar biasa. Sebagian orang itu nggak yakin. Apa itu? Masa semalam bisa sampai Baitul Maqdis? Bohong itu. Dongeng itu.
Makanya Pak, belum tentu orang yang pakai logika itu kuat imannya Pak. Ngeri Pak. Makanya kan ada pepatah dalam filsafat itu apa ya? Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi ila budan. Orang itu kadang-kadang akalnya tambah pinter tapi tambah jauh dari Allah. Karena ketika logika digunakan maksimal Pak, itu seolah-olah yang nggak masuk akal itu nggak ada. Padahal ya yang nggak masuk akal itu ya banyak. Padahal Nabi Isa itu pernah kejadian. Ya Nabi Adam ya pernah yang nggak masuk akal apa dari surga turun ke bumi. Nabi Isa dari lahir bisa ngomong. Nabi Yahya masih kecil sudah pinter. Tadi kan yang ini kan tokoh-tokoh yang sebenarnya punya sisi-sisi. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Sebenarnya mereka itu harusnya juga memahami bahwa nabi-nabi sebelumnya itu pernah terjadi. Cuman ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mereka itu kemudian pakai logikanya sebagian itu. Wah ini kacau ini. Ada yang kemudian kembali ke kafir. Makanya nggak mudah Pak jadi sahabat Nabi. Makanya kalau orang-orang sekarang itu sok-sokan niru sahabat Nabi, takutnya niru yang nanti ada perubahan sedikit oleng. Ya misalkan ada sedikit oleng. Makanya ya kira-kira seperti itulah. Lalu kemudian orang yang paling senang adalah Abu Jahal dengan berita itu. Senang bukan berarti senang percaya. Wah ini cocok ini, biar dia misalkan gitu ya, digoreng ini ya. Jadi memang lawan politik itu selalu seneng ketika ada sesuatu yang benar ya. Udah bahan, wah ini TV ngundang saya semua ini. Kalau sekarang misalnya ya. Wah Abu Jahal ini, lalu kemudian Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Abu Jahal kayaknya, Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal ini mencari penguat yang paling dekat adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini pintu gerbang kuncinya Nabi. Lalu Abu Bakar sampai bilang itu tidak benar, habis itu orang Quraisy. Ternyata Abu Bakar jawabannya apa? Jangankan Isra Mi'raj, yang lebih sadis daripada itu pun aku percaya. Wah ini Abu Bakar, maka kemudian diberikan orang yang asidik itu ya sejak itu. Orang yang percaya tanpa bertanya itu Abu Bakar kepada Nabi. Makanya imannya itu nggak bisa diukur dengan yang lain. Kalau yang lain itu mesti rada-rada bimbang ketika dengar cerita itu. Masa sih? Misalkan ada orang cerita, saya mau Jumatan di Mekah misalnya, tapi enggak lah kalau itu ya waktunya beda kalau itu ya. Kalau waktunya beda ya dari Hongkong Mekah di sini misalkan ya 4 jam kok. Di sini maghrib, di sana baru Jumatan. Lah kan maghrib malah di sini ya. Jumatannya kapan? Ya, itu kalau itu kan enggak ya. Contoh ya, kalau ada orang ngomong seperti itu, kalau orang logis enggak percaya. Kira-kira begitu. Makanya ketika Nabi mengatakan Isra Mi'raj, orang yang imannya enggak kuat kok mengandalkan logika saja, itu ya tumbang imannya Pak, tumbang. Lalu kemudian sebagian itu menguji dengan coba buktikan kalau kamu benar-benar Isra. Coba itu ada saudagar yang sedang perjalanan, berapa untanya, sampai mana? Nabi bisa menjawab, untanya sekian sampai sekian. Lalu jumlah tiang di Masjidil Aqsa itu berapa? Sampai detail gitu, dan Nabi ternyata bisa menjawab dengan sempurna. Artinya mestinya ya mereka kemudian kuat lagi, ternyata benar Nabi pernah ketemu ini titik-titik ini. Jadi memang sampai hafal untanya berapa, apa saja, istirahat di mana. Nah itu dikonfirmasi ketika rombongan-rombongan itu datang sampai Mekah, lalu ditanya oleh orang-orang yang tadi yang kurang percaya, kamu sekian. Oh iya benar. Nah itulah kemudian yang menjadi penguat. Artinya ya, sisi lain bahwa kadang-kadang kita akan dihadapkan dengan fenomena pengujian loyalitas kepada kita Pak. Nabi itu diuji Nabi dijadikan Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu mana yang loyal, mana yang tidak, itu dengan hal itu. Makanya kan kalau Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh itu ketika mulai pecah kongsi, itu berarti loyalitasnya itu sedang diuji. Siapa yang masih loyal, siapa yang
lepas. Pokoknya gitu lah Pak. Lihatlah tokoh-tokoh itu. Kadang-kadang yang loyalnya tanpa batas. Salah bener pokoknya dibela terus. Kelas Abu Bakar Siddiq tapi salah tempat gitu doang. Jadi membenarkan. Kalau orang itu kan kadang-kadang ada yang loyal banget. Pokoknya nempel terus. Kalah menang ya nempel. Misalkan. Tapi ada orang itu kalau menang nempel, kalau kalah pergi. Maksudnya kalau misalkan partainya kalah dia pergi. Kalau menang nempel. Itu kan enggak loyal. Makanya ya dalam agama Islam awal-awal itu juga sahabat Nabi mana yang loyal ya, sahabat-sahabat inti itu yang loyal, terutama adalah Abu Bakar Siddiq yang kuat sekali, karena Abu Bakar Siddiq sama Nabi ini kan sepantarannya, hanya beda 2 tahunan Pak, jadi nggak terlalu tua, tapi namanya seolah-olah Abu Bakar itu kesannya tua, padahal itu sebenarnya sepantarannya dan sebagainya. Linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir ya. Ini intinya seperti itu. Ma farada rabbuka ala ummatika qultu khamsina shalah fi kulli yaumin wa lailah. Ditanyakan apa yang diperuntukkan kepada umatmu, Rasul menjawab 50 salat di satu hari dan satu malam. Irji ila rabbika fa'talu tahfif li ummatika fa inna dan sebagainya. Dalam surat Al-Jalalain juga disebutkan saran dari Nabi Musa agar minta keringanan kepada dan sebagainya sampai menjadi 5 sholat, lalu kemudian Nabi disuruh naik lagi, kemudian Nabi malu, enggak lah saya enggak enak kalau sudah 5 saja masih disuruh balik lagi gitu ya. Terus kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ataina Musal kitab ra'aitu rabbi azza wajal, dan disitulah kemudian Rasul berkata saya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya pernah enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, kalau dalam versi hadis ini pernah. Nah lalu apakah Allah bisa dilihat dengan mata kepala? Nah itu nanti yang menjadi perdebatan dalam ilmu teologi ya. Apakah Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala atau dengan mata basirah? Karena kalau dengan mata kepala itu pernah diuji coba oleh kaumnya Nabi Musa, itu gagal dan malah mati. Karena mata itu tidak kuat menerima cahaya yang terangnya melebihi seharusnya. Jadi kita saja kena cahaya las itu berbahaya Pak. Apalagi kena cahaya ilahi itu langsung hancur Pak. Makanya kalau Allah bertajalli kepada manusia itu hancur. Nah, makanya harus melalui proses tadi. Ya entahlah karena Nabi itu digunakan alat khusus waktu ketemu ya bisa jadi menggunakan. Makanya nanti ada perbedaan penafsiran apakah Nabi itu mi'raj ruhan wa jasatan atau ruhan saja. Ini menjadi perdebatan orang-orang ahli agama Islam. Apakah mi'rajnya itu hanya ruhnya saja? Karena kalau ruh itu menyaksikan Allah nggak akan masalah. Karena ruh itu di wilayah cahaya ya, misalnya gitu. Tapi kalau jasad dibuat melihat itu biasanya hancur. Ya, makanya tapi kan Nabi ya sah-sah saja, hak veto Allah bisa saja menganulir urusan itu. Gitu lah artinya. Ya menurut saya ya apa sih repotnya? Yang punya juga Allah, yang ngatur juga Allah ya. Nah, maksud saya kalau normalnya orang yang pernah diuji coba oleh umatnya Nabi Musa waktu diajak ke Gunung Tur Sinai itu mati. Gunung saja hancur, manusia yang lihat gunung hancur mati. Belum melihat Allahnya. Jadi manusia lihat gunung yang hancur itu dia ikut mati. Betapa kalau kita lihat apa ya? Kilat yang misalnya kilat itu nggak berhenti mati juga loh Pak kita. Misalnya kilat itu mati Pak kita itu. Kilat yang hanya beberapa kali saja kita udah ngeri gitu. Makanya ya itulah perbedaannya ya. Makanya kalau dulu kan dalam ayat lain ini jamnya pinter anak ini sudah tahu. Baiklah. Ya intinya perintah sholat itu langsung dari Allah. Sebenarnya dalam sisi lain kalau penafsiran yang berbasisnya Isyari itu kenapa sih Nabi Muhammad harus mi'raj juga ke langit? Kan kalau perintah sholat cukup
lewat Jibril sampaikan ada perintah sholat, kenapa harus ke langit? Maka dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa langit itu juga berharap dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Karena saking mulianya makhluk misalnya ya, langit itu senang dilewati. Ibarat kata apa ya? Gitulah ya. Kenapa sih harus belusukan ke situ ya? Karena didatengin itu seneng, ada aroma-aroma, ya pokoknya seneng. Ibarat kata langit itu juga pengen didatengin. Meskipun kan cukup instruksi dari jauh bisa. Dari sisi lain ya. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu juga pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Ini satu sisi, tapi ya itu penafsiran lah ya. Makanya nanti dalam dialog keterangan yang lain, mungkin kan wahyu apa saja yang dibicarakan itu kan hanya yang inti ya. Tetapi bisa jadi Rasul dan Allah ini mesti bicaranya ada hal-hal yang tidak di-share ke publik. Ada bicara-bicara yang memang pribadi. Maka dalam catatan lain dikatakan Nabi itu, ya Allah, engkau telah memberikan Musa ini, Nabi Isa ini dan sebagainya. Lalu kemudian ya Nabi dikasih wahyu, kamu saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini, yang tidak saya kasih kepada yang lain. Termasuk kamu saya kasih Sab'ul Masani. Surat Al-Fatihah itu, Pak. Itu Sab'ul Masani, itu sakti, Pak. Itu enggak diberikan kepada umat yang lain. Makanya sebenarnya kalau Bapak tahu Fatihah itu ya luar biasa, Fatihah saja. Makanya ya tapi jangan disalahgunakan gitu aja, Pak. Termasuk juga yang lain-lain, misalnya Nabi di pahala umatnya dilipat-lipat sekian dan sebagainya, itu juga banyak. Termasuk nanti dikatakan bahwa dalam surat Al-Insyirah itu ya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka sadrak alladzi angkata wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu. Jadi nama Nabi Muhammad itu terkenal berbarengan dengan terkenalnya Allah. Karena dalam Islam itu ketika orang mengenal Allah pasti mengenal Nabi Muhammad. Ini terkunci. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah mesti digandeng dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kayak ditempel gitu. Jadi ya ini bedanya. Enggak ada nabi lain yang ditempel begini, Pak, dalam masuk agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Musa, enggak ada seperti itu. Kalaupun Nabi Musa itu biasanya ajarannya apa ya? Ya la ilaha illallah saja. Tidak ada embel-embel wa ana Musa Rasulullah. Enggak ada. Ya meskipun benar tapi enggak sampai ditempel gitu. Makanya kalau dalam Islam itu ditempel supaya apa? Supaya Nabi itu terbebas dari penuhanan juga. Kenapa Nabi Isa enggak ditempel? Nabi Isa enggak ditempel, akhirnya Nabi Isa dituhankan. Malah Tuhannya yang dihilangkan. Kacau. Makanya kalau zaman Islam itu, makanya orang kalau masuk Islam itu agak susah kalau menuhankan Nabi Muhammad. Karena secara kontrak masuk Islamnya itu sudah ditempel. Allah Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul. Makanya udah beda dengan orang sebelah. Kalau orang sebelah karena nggak ditempel, saking hebatnya nabinya, lama-lama jangan-jangan nabi ini kerasukan Tuhan. Nah, gitu ya. Atau Tuhan menjelma dalam nabi, atau nabi ini sekaligus Tuhan. Bingung, Pak. Ya, makanya kalau nabi sesakti-saktinya sampai bisa Isra Mi'raj, ya tidak ada yang kemudian menganggap nabi itu Tuhan. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, dengan kisah Isra Mi'raj ini yang paling urgent adalah tadi diantaranya ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat, maka perlu jalan-jalan ke samping dan ke atas ya. Ke atas itu ya kalau dilihat tadi adalah ke atas itu adalah ke nenek moyang. Lihat sejarah orang-orang terdahulu yang berhasil. Nah, kalau ke kanan ke samping ya, lihat orang-orang yang sedang berjuang. Artinya kalau kita sedang sedih, kalau kita keliling itu mesti akan menemukan orang yang lebih sedih atau ada orang yang lebih sukses. Makanya kadang-kadang kita itu merasa paling terpuruk, padahal sebenarnya orang lain yang lebih terpuruk daripada kita itu ada. Ya, makanya jangan sampai kita merasa paling susah di dunia ini, karena
di atas langit tadi masih ada langit, di bawah penderitaan itu masih ada penderitaan. Jadi setiap orang akan menjalani dramanya masing-masing. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum wa lahum minkum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.